Karena ini proses hukum ya, saya tekankan lagi, ini proses hukum. Proses hukum itu jangan gampang terbawa opini. Biarkan hukum yang berbicara nantinya. Nah, bukti harus terang benderang. Jadi nggak sembarang kemudian dilaporkan, kemudian dipaksakan bahwa orang ini harus dikriminalisasi. Nggak bisa. Polda Metro Jaya ini juga sembarang. Iya kan? Sangat profesional. Apalagi disorot oleh para masyarakat luas. Jadi ini tidak sesuai apa yang disampaikan oleh pihak pengacara daripada Sarah. Demikian, rekan-rekan. Ya, dan saya ingin merespon dari pengacaranya Sarah menyatakan harus dilakukan penyitaan apa yang mau disita. Nah, itu. Apa yang mau disita gitu kan. Kejadiannya memang tidak ada, apa yang mau disita gitu kan. Jadi ya tentunya Polda Metro Jaya sudah presisi, sudah melakukan tugasnya secara baik, profesional. Ini harus disikapi dengan cara yang baik. Artinya ya kita dengan adanya SP3 itu kan artinya penyidik dan tim dari Polda Metro Jaya, terutama dari penyidik dan dari Renakta kan sudah melakukan gelar perkara. Gelar perkara itu yang saya tahu itu nggak sebentar, itu berjam-jam, bisa dari pagi sampai siang mereka tuh bedah sebedah-bedahnya gitu kan, sampai dikeluarkannya surat SP3 tersebut. Masalahnya Bang Rizal sebelumnya? Iya pasti, alhamdulillah lega dan tentunya tapi bagaimanapun juga opini-opini yang berkembang yang kemarin-kemarin ini ya kita himbau untuk benar-benar berhati-hatilah dengan bermedia sosial. Jangan langsung serta-merta, karena ini proses hukum ya, saya tekankan lagi, ini proses hukum. Proses hukum itu jangan gampang terbawa opini, biarkan hukum yang berbicara nantinya. Nah, sekarang para netizen, para pemerintahan-pemerintahan baik lewat media sosial ataupun lewat media-media yang lain gitu kan. Nah, ini kan akhirnya kan kena prank gitu loh kan. Gitu. Ini kita harapkan untuk bisa bekerja sama untuk memulihkan reputasi dan kredibilitas saya. Bang, tapi nanti kalau misalnya Sarah akan meminta damai, apakah juga atau gimana, Bang? Kan tadi kan saya sudah bilang, kita kasih waktu 7 kali 24 jam. Kita masih menunggu. Kita masih menunggu seperti apanya kita masih menunggu sampai terhitung jatuh temponya di hari Senin besok. Kalau mau lebih dari 7 hari, Bang? Sebenarnya umumnya tuh biasanya 3 kali 24 jam, jadi 7 kali 24 jam itu sudah. Tentunya kalau lewat dari 7 hari berarti nggak ada niat atau itikat baik, gitu loh. Rekan-rekan bisa bayangkan lah, kita kasih 7 hari itu, 7 kali 24 jam. Berarti klien kami punya hati nurani lah, masih punya hati untuk membuka diri. Semoga mereka juga bisa berpikir bahwa ini kesempatan yang baik. Jadi kalau rekan-rekan lain tadi bahwa kalau sampai lewat, ya berarti kan ini bisa lanjut perkara ini. Terus terang aja, karena kan dari pihak klien kami punya niat baik, tapi kalau pihak sebelah nggak niat baik ya. Jadi sebenarnya gini teman-teman, dari dikeluarkannya SP3 ya di bulan September itu sebenarnya dari pihak penyidik tentunya mereka ada raport, gak mungkin berkas itu di meja mereka tertahan lama, automatically naik. Nah ini dari bulan September, sekarang sudah Oktober, udah 1 bulan. Saya juga tidak mau penyidik yang menangani laporan saya ini tidak presisi, tidak profesional. Justru mereka sangat profesional. Saya sebenarnya sudah diminta dari beberapa minggu yang lalu untuk memproses selanjutnya gitu. Makanya seharusnya kemarin hari Senin kemarin, tapi berbentur dengan kita melakukan konferensi pers untuk memberikan gambaran SP3. Nah hari inilah jadwal ditentukan, kita mix waktunya. Hari Jumat sore ini tentunya saya masih akan memberikan informasi ya. Kita lihat sampai Senin. Automatically kalau sampai Senin tidak ada informasi lagi dari pihak Sarah untuk bermediasi dengan kita, ya sudah automatically naik gitu loh. Karena juga bagaimanapun juga penyidik tidak mau bekerja tidak baik ya, tidak mau mereka. Artinya mereka harus profesional. Tentunya mereka juga kalau semua berkas terlalu lama di meja mereka, itu kan raport mereka kan jadi tidak bagus kan gitu kan, karena setiap proses kerja itu kan pasti ada penilaian khusus kan. Bang, batas waktu kan Senin. Ya. Apakah nanti ada laporan baru? Yang ini kan sudah tinggal proses aja kan. Kan selain yang di sini kan juga ada yang di Polres Bekasi ya, dengan 2 laporan yang berbeda dengan yang saya laporkan juga 3 orang malahan gitu kan.
baik Sarahnya juga, mantan pembantu dan juga mantan supir yang melakukan kesaksian bohong, kesaksian palsu di bawah sumpah pada saat proses perceraian saya. Sebenarnya sih gini ya teman-teman ya, satu musuh begitu banyak, seribu teman sebegitu sedikit. Dan sebenarnya juga saya nggak pengen berseteru seperti ini. Tapi karena ini sudah masuk dalam proses hukum, kita harus tegakkan hukum, di mana bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Jadi begini rekan-rekan, memang sebelumnya pihak klien kami telah melaporkan terkait pencemaran baik terhadap Sarah. Namun karena kemarin belum SP3, otomatis memang masih ketahan. Ya. Jadi dengan adanya SP3, otomatis laporan klien kami itu pasti naik terkait pencemaran nama baik. Nah, ini kita kembalikan kepada pihak Sarah, apakah mereka punya niat baik atau tidak? Ya, putusan dari mereka. Lalu pada kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi ke pihak Polda Metro Jaya yang telah betul-betul melihat perkara ini secara jernih, arti berdasarkan bukti-bukti yang tidak cukup. Kalau bukti cukup tentunya ini pasti lanjut. Jadi kembali lagi saya katakan, kalau pihak Sarah mengatakan, apalagi pengacara mengatakan tidak profesional, saya pertanyakan akan pengacara tersebut. Justru yang tidak profesional pengacara itu tuh pihak Polda Metro Jaya. Ya sekarang udah terbuka kok, kan bisa diuji. Kan begitu, bisa diuji materi kok. Jadi statementnya dari pihak kita sangat sayangkan loh. Kami sebagai sama-sama rekan sejauh profesi, kemudian statement seperti itu. Demikian. Oke, cukup ya. Oke, kita masuk dulu ya.